Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Paulo Di Canio, salah satu legenda ya, yang sempat juga memperkuat beberapa klub di Italia dan juga di Inggris, ini memberikan komentar yang sangat unik di mana dia mengatakan ya kurang lebih dia akan memburu dalam tanda kutip di para direktur dari Manchester United karena melepas Scott McTominay. Nah, ini yang akan gue bahas ya di video kali ini. Bagaimana keadaan Manchester United tanpa Scott McTominay. Manchester United musim kemarin dan juga musim ini masalahnya masih sama, yaitu adalah di lini depan. Para pemain depan dari Manchester United ini seret ngadat dalam mencetak gol. Di dua musim sebelumnya Marcus Rashford ya tampil fantastis di Liga dengan mencetak 17 gol, tapi musim lalu top skor Manchester United ini Bruno Fernandes dan juga Rasmus Højlund masing-masing dengan 10 gol. Lalu Scott McTominay dengan 7 gol. Tidak banyak pilihan di lini depan untuk musim lalu. Anthony Martial ini cukup sering cedera ya. Begitupun juga dengan Rasmus Højlund. Sehingga Erik ten Hag butuh alternatif nih. Salah satunya adalah memainkan pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi, khusus untuk posisi lini depan, dan Scott McTominay dilihat mampu menempati posisi ini. Scott McTominay ini memang pemain yang versatile ya, dia bisa bermain di banyak posisi, dia bisa bermain di tengah, di gelandang bertahan, gelandang tengah, dia bisa bermain di depan, dia bisa mencetak gol, dia juga bisa bermain di lini belakang. Salah satu contohnya adalah bersama dengan tim nasional Skotlandia. Nah, Scott McTominay musim lalu ini sering sekali dimasukkan oleh Erik ten Hag sebagai solusi untuk lini depan, dan dia bisa menjawab hal tersebut. Secara langsung ada 7 gol yang diciptakan di Premier League ya untuk Manchester United. Itu yang kontribusi secara langsung. Kontribusi secara tidak langsung ya bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi back-back lawan dengan hadirnya, yang artinya dia punya keunggulan fisik juga kan. Ini kan bisa menarik perhatian dari lini belakang sehingga membuka ruangan juga untuk pemain-pemain Manchester United lainnya di kotak penalti lawan. Scott McTominay selain keunggulan fisik ya, dia juga memiliki pengalaman panjang berada di Manchester United. Pemain yang memang berasal dari akademi Manchester United, sehingga ketika ditampilkan dia selalu menurut gue yang memberikan 100% di atas lapangan. Walaupun Scott McTominay ini bukan pemain premium, tapi kinerjanya ini positif menurut gue, semangat juangnya juga oke. Banyak hal yang menurut gue ya bahkan bisa dicontoh oleh rekan-rekannya di atas lapangan, bagaimana dia memberikan segalanya ketika dia diberi kesempatan untuk bermain, baik itu dari awal maupun sebagai pemain pengganti. Ya, dan kalau gue melihat ya memang klub ataupun Manchester United ini sebenarnya berusaha untuk memprotek Scott McTominay, di mana di musim panas tahun lalu klub ini memasang harga yang menurut gue cukup tinggi ya, sekitar 30-an juta. Artinya mereka tidak secara solid memprotek Scott McTominay, tapi lebih yang make sense, lebih yang masuk akal. Artinya mereka bisa melepas Scott McTominay tapi dengan harga yang sangat tinggi, dan pada saat itu memang tidak ada klub yang menyanggupi. Hampir ya, gue ingat itu kalau tidak salah West Ham, tapi akhirnya mereka urung. Dan di musim panas kali ini pun juga demikian. Manchester United ini tidak dalam posisi membuka lebar-lebar pintu keluar untuk Scott McTominay ataupun menutup rapat-rapat, tapi mereka lebih bermain, ataupun manajemen Manchester United ini lebih ketika ada klub yang ingin menebus Scott McTominay, harganya dipasang dengan cukup tinggi. Ada Fulham yang sempat ingin memproses, tapi akhirnya mereka mundur teratur karena memang harga terlalu tinggi. Tapi justru dari Italia ini Napoli datang dan mereka pun sanggup untuk menebus harga yang ditetapkan. Nah, ini menarik karena ternyata ada informasi bahwa Erik ten Hag sebenarnya berat hati melepas Scott McTominay. Bahkan Erik ten Hag mengatakan kalau bisa memilih dia ingin mengkeep
Scott McTominay. Jadi kalau gue lihat memang ada perbedaan pandangan nih antara Erik ten Hag dan juga manajemen Manchester United, dan akhirnya siapa yang menentukan itu terlihat, manajemen Manchester United. Di sisi lain ini juga menggambarkan bagaimana proses transfer Manchester United musim panas kali ini dengan manajemen yang baru ini. Dia atau mereka ini tentu saja membuka ruang diskusi, rekomendasi dari tim kepelatihan, tapi pada akhirnya mereka lah yang melakukan keputusan tersebut, mereka yang menjalankan. Dan dalam hal ini Scott McTominay pun mereka putuskan dilepas ke Napoli. Mereka mendapatkan angka yang cukup tinggi, kalau tidak salah sekitar 30 jutaan euro, dan ini dimasukkan dalam buku keuangan sebagai keuntungan murni Manchester United. Kenapa? Karena ya Scott McTominay ini berasal dari Akademi Manchester United. Kalau gua ngelihat juga ya, kenapa mungkin manajemen Manchester United mengambil langkah seperti itu, ada beberapa alasan ya. Nomor satu, umur dari Scott McTominay, 27 tahun menuju 28. Artinya memang tergolong pemain yang sangat senior, dan seperti gue katakan di awal, memang dia ini bukan pemain yang premium, sehingga mungkin manajemen menilai grafik penampilan dari Scott McTominay mungkin akan menuju puncak sedikit, lalu setelahnya dia akan turun, dan ini juga diikuti valuasi yang akan semakin turun juga, sehingga mumpung masih di atas ya harganya, kenapa tidak dilepas saja? Manajemen bisa berpikiran seperti itu. Apakah ini murni bisnis saja? Kalau gua pikir tidak demikian. Kenapa? Karena kalau dilihat pergerakan di bursa transfer Manchester United musim panas kali ini, mereka mendatangkan pemain-pemain yang Scott McTominay bisa bermain di posisi tersebut. Lini belakang, Leny Yoro didatangkan, pemain ini masih muda. Lalu posisi tengah, Manuel Ugarte dihadirkan juga, pemain ini masih muda. Joshua Zirkzee untuk lini depan ya, pemain ini juga masih muda. Jadi manajemen Manchester United juga tidak hanya melepas, mereka juga berusaha untuk memberikan solusi. Hanya saja tantangannya ya tentu saja pemain ini masih muda, pemain ini belum punya pengalaman bermain di Liga Inggris, pemain ini bukan yang berasal dari internal ataupun akademi Manchester United, sehingga mungkin karakter dan juga spiritnya ini berbeda ya dengan Scott McTominay yang memang impian betul dia dari kecil untuk bermain di tim utama Manchester United. Jadi ada attitude yang berbeda ketika tampil. Walaupun gue juga tidak berkata bahwa ya mereka tanpa motivasi ataupun seperti apa. Iya, tentu saja mereka pastinya tampil juga dengan motivasi yang besar, tapi bagaimanapun juga menurut gue secara dengan amatiran berbeda ya, pemain yang memang berasal dari produk sendiri ataupun pemain yang berasal dari produk luar. Nah, kalau gue lihat juga pemain-pemain muda ini mereka butuh proses untuk bisa berkembang lagi. Mereka memiliki potensi, misalnya Leny Yoro, Ugarte, maupun juga Joshua Zirkzee untuk nantinya lebih tinggi bahkan dari apa yang bisa diberikan oleh Scott McTominay. Hanya saja ya mereka butuh waktu. Sementara Erik ten Hag dia butuh solusi ya kan, secara langsung di lini depan utamanya, dimana musim sebelumnya dia bisa berharap di Scott McTominay. Kali ini inilah tantangannya, dia harus mencari solusi di luar nama Scott McTominay. Dari situasi beda pandangan ya dengan tim kepelatihan, ini juga mungkin yang dijadikan pertimbangan oleh manajemen, kenapa mereka ini secara garis besar masih memberikan waktu untuk Erik ten Hag. Karena ya keputusan kali ini memang untuk pergantian Scott McTominay terkait dengan penampilan di atas lapangan ini besar juga nih pengaruh dari manajemen. Dan dari keadaan seperti ini ya, apakah ini berarti Erik ten Hag seperti ini karena tidak ada Scott McTominay? Iya, itu menurut gua jelas itu ada salah satu faktanya demikian. Tapi sebagai manajer Manchester United, bagaimanapun juga dia tetap harus mencari solusi lainnya. Dia harus mencari alternatif lainnya. Apakah dengan memaksimalkan Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, atau pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol. Karena faktanya Scott McTominay yang dia andalkan musim lalu, yang dia ingin sebenarnya pemain ini tidak pergi kemana-mana, ya sudah tidak ada lagi di Old Trafford.
Di sisi lain gue menilai memang Scott McTominay ini yang sempat 4-5 musim yang lalu nih banyak sekali dicemooh, diberikan komentar-komentar bahkan serangan-serangan. Menurut gue memiliki atribut-atribut yang sangat penting sebenarnya bagi skuad Manchester United. Gua menilai ya Manchester United itu bukan hanya 11 pemain saja di atas lapangan. Ada pemain-pemain yang memang memiliki peran ya, memiliki fungsi yang hadir dari bangku cadangan. Dan gua menilai Scott McTominay ini menjadi salah satu contoh bagus dari hal tersebut. Dia tidak pernah menjadi masalah ya ketika dia di bangku cadangkan, dan ketika dimainkan pun dia sama semangatnya seperti dia diturunkan dari awal. Dan ya karakter-karakter seperti ini menurut gua yang dibutuhkan sebenarnya di atas lapangan, terutama bagi Manchester United, di samping tentu saja pemain yang memiliki kualitas tinggi. Kenapa anomali ini sudah terlalu sering terjadi selama 10-11 tahun belakangan, di mana pemain-pemain yang digadang-gadang memiliki kemampuan teknis luar biasa, tapi ketika datang ke Manchester United justru melempem ya, justru tidak bisa tampil di kapasitas tertinggi, padahal mereka punya modal kapasitas kemampuan teknik individu yang bagus. Salah satu penyebab besarnya menurut gue adalah memang karakter mental dari para pemain yang ya ini berkaitan juga dengan motivasi yang nggak jelas menurut gue ya. Tapi Scott McTominay ini merupakan salah satu contoh. Nah sekarang balik lagi, gue berharap pemain-pemain yang saat ini berada di Manchester United, terutama pemain-pemain muda, ini bisa mengambil contoh dan juga meniru ya bagaimana karakter itu memang sangat penting sekali. Bisa jadi memang manajemen Manchester United juga kebijakan mendatangkan pemain-pemain muda ini supaya karakter mental juga bisa dibentuk nih sebagai pemain Manchester United, sehingga ya harapannya setelah proses ini dilalui mereka akan matang, bukan hanya sebagai atau matang dari sisi teknis saja, tapi juga dari sisi karakter. Kurang lebih seperti itu ngobrolin ya terkait dengan Scott McTominay yang ya mau diakui mau tidak, menurut gue memang fungsinya ternyata cukup oke nih selama dia memperkuat Manchester United. Sukses untuk Scott McTominay di Napoli. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.